Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada di posisi di Padepokan Tumaritis ya. Tempatnya Suhu Jaja. Ya memang tempat juga Sanggar Beca. Ya, sekarang saya pengen langsung ketemu dengan Suhu Jaja yang memang lagi didampingi oleh salah seorang wartawan. Kita lihat aja ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, Suhu. Ini yang lagi dipegang pedang apa nih, Suhu? Ini pedang dari apa? Lo ya. Mhm. Ini pendekar lo ya yang dulu pernah berada di Kampung Cakung. Oh gitu, Suhu Ini ya. namanya pedang naga langit. Pedang naga langit. Naga langit. Panjangnya berapa nih, Suhu? Panjangnya ini 80 cm. 80 sentian ya. Hampir 90 lah. Dia lentur ya. Lentur dia. Nah, ini masih tajam tuh. Tuh, Iya. ya kan. Tajam tadi. Masih tajam ya. Ya. Udah berumur berapa kurang lebih, Suhu? Ini saya iringan dengan datangnya para pendekar lo yang meninggal di Kampung Cakung. Jadi antara abad 14-an lah. Abad 14 ya. Ya, 13 sekian gitu. Nggak karat ya, Suhu ya? Enggak, alhamdulillah dia enggak karat. Ya, ini ada ornamennya naga ya di atas. Oh, ada ininya ya. Ya, ini naga di atas langit. Oh, naga di atas langit, ada gambarnya ya. Ini juga ada. Ya. Jadi ada logo. Ya, logo apa tuh, Suhu, artinya? Ini yang yin. Ya, jadi lambang yang dan yin. Jadi logo biasa dipakai oleh Shaolin. Oh, Shaolin itu ya. Iya. Dia punya ujung emang bolong gitu ya? Jalan bolong. Dia ini disebutnya jalan darah. Oh gitu. Iya, jadi kalau orang disabet atau ditusuk darahnya mancur dari sini. Oh gitu ya. Ya, kebetulan ini juga kayak seperti bekasnya banyak bekas kena darah tuh. Nah ini kalau yang dipegang sama Pak Supri ini. Nah, itu golok cakung. Nah ini golok cakung. Ya, buatan Ki Dayeng Parau generasi ke-1. Oh ini nih. Ya, ini terbuat dari batu meteorit. Ciri-cirinya, Suhu. Cirinya ini batu meteorit, dia tidak berpamor, ya. Dan sangat tipis pun tanpa. Nah, ini Ya. golok cakung. Kalau yang ori, ini ujungnya bengkok tuh ke kiri. Generasi pertama tuh ya. Ya, ini ke kiri dan tipis. Dan dia nggak tebel ya. Dan tipis. Tuh. Ini paling nggak ada 1 mili kan. Tuh. Nah, ini tipis. Dan ini ke kiri cuma 3 mili. Dan yang menjadi khas daripada golok cakung generasi pertama apa nih, Suhu? Di samping bentuknya, kalau generasi pertama ini dia bukannya besi ya. Kalau besi kan ada serat, ini kan nggak Ya. ada serat. Ya kan? Nah, ini ciri khasnya. Kalau yang sudah pakai besi, ini ada serat dan dia keluar pamor. Ini nggak ada pamor karena batu ya. Ya. Dan gagangnya ini bukan cakar kijang. Ini kepala lindung. Oh, Ya. kepala belut ya. Kepala belut. Sebab kalau orang Cakung kan daerah pantai, rawa-rawa. Iya. Nggak kenal kijang, kenalnya belut. Iya. Dari kepala belut. Nah, kalau yang generasi 2 Ki Daimin itu sudah kaki kijang. Golok cakung itu ada berapa generasi, Suhu? Kalau Cakung itu ada 4 generasi. 4 generasi. Ya, 1 generasi dari Aki Dayeng Parau. Tuh yang ini nih sekarang nih. Nah, ini yang buatannya dipegang oleh Aki Rakyat. Ada berapa banyak generasi pertama, Suhu? Kalau generasi pertama enggak, cuma Aki Dayeng Parau itu cuma membuat golok yang dari batu aja. Oh, dari batu. Iya, kalau yang dari besi itu Ki Dayeng Lampirin. Nah, dia dari besi. Nah, itu anaknya Ki Dayeng Parau. Nah, barulah Ki Daimin di generasi 3. Nah, itu siapa? Ki Daimin. Dia membuat golok dari besi. Nah, kebetulan karena dia dibutuhkan tenaganya oleh Bupati Kerawang, Bangka, beliau akhirnya disewa ke Kerawang. Ki Daimin, jadilah golok Kerawang. Dengan bentuk yang sama. Dengan bentuk yang sama, dengan gagang yang sama. Iya. Nah, jadi kalau ada yang beda dari Kampung Cakung, golok Ki Daimin itu Nah, kalau yang aslinya di Cakung itu cuma Ki Dayeng Parau, ya kan? Ki Dayeng Lampirin. Nah, Ki Dayeng Lampirin ini dia Ki Daimin belajarnya memang di Cakung. Iya. Dia lebih aktifnya antara Bekasi dan Kerawang. Kerawang. Nah, kalau generasi 4 namanya itu Ki Bairah. Ki Baira. Ya, Ki Bairah ini keturunan Banten. Nah, dia murid dari Ki Daimin. Nah, dia membuat golok Bekasi. Sama juga bentuknya. Sama. Jadi
Ki Dayeng Parau, ya kan, punya anak Ki Dayeng Nabirin. Nabirin ini punya anak, punya murid, ya, Ki Daimin. Ki Daimin punya murid Ki Baira. Nah, itu yang membuat golok Bekasi, Ki Baira. Bekasi. Adanya di Rawa Banteng. Dengan bentuk dan jenis yang sama. Nah, kalau Ki Baira lebih pendek. Lebih pendek. Lebih pendek. Ya, kalau bentuk Ki Daimin punya, kalau ada bentuk yang punya Ki Daimin lebih hampir rata-rata segini ya, dan lebih panjang lagi ada memang. Dan dia lebih lebar dan dia lebih tebal. Oh, dia punya ininya. Ya, dia besi, ini batu, dia lebih tipis ini. Iya. Dia tipis, dia tidak berserat ya, nggak ada serat besi kan. Kalau yang generasi pertama panjangnya kurang lebih berapa, Su? Ini panjangnya 45 cm. 45 cm udah termasuk handle tuh. Nah, ini kemarin 15 cm, jadi 60. 60-an. Berikut pegangan. Ya, itu. Iya. Ini kurang lebih udah usianya. Ya, tadi ya, biar nggak keliru. Iya. Nah, 45 betul. 45 ya. Iya, 45 cm. Ini kira-kira udah usianya berapa, Su? Nah, kalau ini abad dibuatnya semenjak masuknya tentara Mongol di Pulau Aren ya. Ini abad ke-13 14 ya, menjelang 14. Nah, barulah dibuat jadi lebih tepatnya abad 14 ya. Abad 14 ya. 14 dibuat. Jadi generasi pertama yang buat Dayeng Parau. Dayeng Parau ya. Dan itu dari batu meteor. Dari batu meteor. Dan itu hanya bikin beberapa saja ya. Hanya 3. Ya, Satu dipegang oleh Ki Lokianji. Lokianji. Ya, Ki Rakian Laksana. Yang kedua dipegang oleh kayak tadi Lokianji, yang kedua yang satu dipegang oleh Ki Akirakian. Akirakian atau Laksamana Lupikian. Ya, Lokokian. Nah, yang ketiga dipegang oleh siapa? Oleh Kumpinona. Ya, perempuan. Kumpinona. Ada Wenji ya. Iya. Istri mudanya dari Koikian. Lokianji. Oh, Lokianji. Anak Lokikian. Oh, jadi Lokianji itu menantu dan juga teman ya? Sepupuan. Nah, karena istrinya yang dari anaknya Ki Dayeng Parau meninggal. Istri pertamanya kan namanya Mayang Daeng. Ya. Ya, meninggal. Baru dia menikahi anak dari saudaranya tadi. Lokokian itu ya? Ya, anak Lokikian. Yang namanya Kompinona. Yang namanya Kompinona. Kompinona, betul. Ya, atau disebutnya Wenji ya. Ya. Ada penampakannya di kota RW tuh. Kompinona tadi kita lihat. Oh gitu. Oh, hadir sama dia nih, So. Oh iya, ini Pak RW 02 Cakung Barat. Bang Haji Farid. Iya. Ada penampakan? Ada penampakan tadi di sini. Sini ada. Fotonya ya. Ya, ini juga. Nah, dan ini wangi, saya nggak pernah kasih minyak wangi ya. Oh, iya wangi tuh. Baru saya mau nanya. Barusan Lu wangi. pernah kasih minyak Tadi wangi? enggak, barusan wangi. Dan kalau mau dicari minyak wanginya yang sejenis nggak pernah ada. Iya wangi. Saya pernah nyari minyak aroma ini nggak pernah nemu. Tapi baru saat tadi belum bau. Berapa? Iya, ini. Baru saya mau Iya. nanya. Wangi ya. Jadi kalau Tuh, wanginya nggak pernah ada minyak apa, nggak ada yang kenal. wangi ya, kalau cakung wangi ya. Iya. Pak Supri, Ya, gimana Pak setelah melihat golok cakung generasi pertama, Pak? yang memang dari segi apa namanya bahannya memang agak aneh. Bahannya. Ya, bahannya bukan besi ya, Pak. Nah, saya lihat, saya pikir ini pamol, tapi ternyata bukan ya. Bukan, ya. Bukan pamol. Ini kan rekahan Iya. batu. Iya, jadi ini batu ya Pak. Iya, serat batu ini, bukan pamor. Memang bentuknya sederhana, tapi memang yang aneh itu agak serong ke kiri itu ya. Ya, ada agak jarang kayak gini. Kiri. Jadi agak lentur, Pak. Tuh. Iya. Betul. Jadi khasnya. Dan ini wangi tadi tuh, wangi itu betul-betul tadinya nggak wangi terus kok. Asli saya baru dari mulai dapat sampai nah, jadi saya mulai dapat ini tahun sekitar tahun 76. Oh, tahun 76. Iya. Ini nggak pernah saya kasih minyak, Iya. Pak. Memang dari dulu memang wangi gini, Iya, Pak. habis saya bersihin, udah saya masukin, nggak pernah saya kasih minyak dan dia ngeluarin minyak. Oh. Dan ini masih tajam, Pak. Pak RW, maaf. Mau dicoba rambutnya sedikit. Iya nih. Rambutnya aja. Oh, rambutnya Suhu. Iya. Tuh. Walaupun sudah kurang lebih berapa tahun, Su? Ya, 600 tahunan lah. 600-an, 700-an tahun ya. Jelas sekarang Masih tajam. iya.
abad 14, sekarang abad 21. Iya, 700. 700 tahun. Sudah 700 tahun itu. Ya, para sobat, ini demikianlah tadi sejarah singkat tentang asal muasal dan Ciri khasnya bengkok kiri deh ya. iya, golok cakung generasi pertama yang memang dipegang oleh Suhu. Iya. Jadi mudah-mudahan jadi perhatian buat kita semua dan jadi pembelajaran buat kita. Terima kasih semuanya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.